tertulis BUMN dan Bulog. Terlepas ini bantuan presiden atau bukan bantuan presiden, yang penting ini adalah barang milik negara. Kok barang milik negara main ganti, rusak ganti sendiri, enak aja. Ada aturannya, Ada SOP-nya. ada berita acaranya. Ya, saya saja pemilik tanah tidak mengetahui ada barang dipendam di sini. Bisa ditanam di mana aja. Kalau Ya. seandainya rumah Bapak segali terus saya tanam barang, boleh jangan nggak? seenaknya gitu ya. Jadi di sini bahwa dia tetap salah. Ya. Sampai saat ini belum bisa membuktikan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penyidik. Sampai saat ini. Makanya kita khawatirkan dia membuat dokumen baru dalam hal ini. Karena ini dipendam tahun 2021. Dipendam bulan Juli tahun 2021. Berasnya kita angkat adalah pada saat mengangkat masih ada yang bagus kok. Ini beras kristal. Ya, beras kita. Bantuan di sini ada tertulis di dalam apanya, di dalam karungnya adalah BUMN, di bawahnya adalah Bulog. Berarti dengan jelas bukan punya JNE barang itu. Bukan punya pribadi JNE barang itu. Ya. Jadi tidak bisa main ini rusak saya ganti, kena basah rusak saya ganti, ya bisa. Semua ada berita acaranya, semua ada BA-nya. Bang, temuan awal itu selain beras apa sih, Bang? Ada terigu. Ada beras, ada terigu. Pada saat kita mengangkatnya ada beras, ada terigu. Dan beras yang bagusnya itu dibawa ke Polres. Masih layak untuk dimakan. Konsumsi. Layak untuk dikonsumsi. Beras bukan untuk bantuan warga sini. Beras ini untuk luar daerah. Untuk Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera, Lampung, Bali, Maluku, Irian. Jadi jangan dibilang warga Tirta Jaya ini nanti kelaparan, tidak. RT setempat saja tidak tahu. RT setempat. Apalagi tingkat kelurahan juga tidak tahu. Pak, sorry Pak, kalau sama Kompas TV boleh nggak? Boleh, ya. Masih teman-teman masih ada pertanyaan atau? Ya. Bang, kalau dia ada somasi balik gimana Bang dari pihak jadi Bang? Nggak apa-apa, bukan somasi balik namanya. Lapor Bang. Dia menjawab somasi saya. Oh. Ya, somasi saya dia jawab. Dia sudah menggunakan ini lahan dengan seenaknya, 9 tahun dia tidak bayar, tidak izin, hanya dibackingi oleh oknum. Ya, orang dibackingi oleh oknum dan sangat percaya sekali dengan oknum. Bang, ketahuannya itu bukan untuk warga Depok, dari mana? Itu kan tertulis di Masih dalam boleh, karung tertulis, boleh, saudara-saudara bukan baca. untuk kepentingan atau beras sembako untuk warga Depok. Tapi di situ adalah tadi yang saya sebutkan Kalimantan, Irian, Papua, Ambon, itu ini yang tertulis. Indonesia Timur. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi. Ya, berarti diselewengkan, dipendam di sini. Saya yang punya aja nggak tahu, Pak, yang gimana? punya tanah. JNE pakai lahan ini 9 tahun, misalnya gimana Pak? Pakai lahan tanah saya ini tidak pernah bayar 9 tahun. Tidak pernah izin. Ya, Tapi kenapa dibiarkan besar 9 tahun? saya sudah somasi berkali-kali. Ya, 5 tahun yang lalu sudah saya somasi. Kemarin pun juga sudah saya somasi. Bayar, karena dia merasa kuat, merasa wah itu, karena di-backingi oleh oknum. Ya, dalam ini di-backing oleh oknum. Sedangkan di dalam KUHP Perdata pasal 1917 ayat 2, pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan di atas tanah ini. Pihak ketiga tidak mempunyai hak di atas tanah ini. Kok dia malah menyewakan? Malah nyewa daripada pihak ketiga, daripada oknum tersebut. Ya. Semoga Panglima TNI ini dengar ucapan saya. Diproses nih oknum. Ya, oknum tersebutnya. Pak, bisa dijelaskan lagi untuk lahan ini luasnya berapa dan ini Kalau kepemilikan yang pribadi dipergunakan- atau perusahaan Pak atau gimana? Yang dipergunakan ini kurang lebih 6.000 meter. Ini ada milik pribadi. Atas nama Atas nama saya sendiri. Pak sendiri? Ya, atas nama saya sendiri. Dengan apa dia saya punya ini? Alas hak saya adalah keputusan PK 588 atas kepemilikan tanah tahun 2002 putus 2004 dan sudah dieksekusi pada tanggal 17 September 2013. Yang mana berita acara eksekusinya berbunyi bahwa tanah-tanah sengketa telah diserahkan secara resmi kepada pemohon eksekusi Rudi bin Haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah. Sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh keputusan apapun. Ya. Artinya bahwa tanah ini sudah sah punya saya. Kepemilikannya sudah sah. Ada memang keputusan, tapi keputusan PK juga, tapi keputusan adalah PK perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum itu berbeda dengan keputusan saya. Kalau saya keputusannya
PK 588 adalah substansinya kepemilikan tanah. Kalau PK 3337 substansinya adalah perbuatan melawan hukum. Kalau saya PK 588 objeknya adalah tanah. Kalau yang 33 Yunto 37 adalah objeknya adalah orangnya. Ya. Jadi berbeda. Iya, Mbak. Kita mengacu kepada SEMA Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2010 menyatakan PK hanya dapat dilakukan 1 kali. Ya. Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 45A menyatakan apabila ada mengajukan PK 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka pengadilan tingkat pertama berhak untuk menolak dan membuat penetapan. Tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi pihak lawan saya ini sudah tidak punya celah lagi untuk menggugat kepemilikan tanah kepada saya. Karena terbentur oleh undang-undang dan terbentur oleh SEMA. Jadi sudah mutlak bahwa tanah ini sudah tidak ada bisa gugatan-gugatan lagi tentang kepemilikan tanah. Kalau tadi dikatakan oleh lawyernya dari JNE, kita lihat saja nanti kepemilikan. Berarti itu belum paham antara putusan ini, gitu. Belum mengerti atas putusan ini. Kalau saya tidak berhak di atas tanahnya, nggak mungkin saya berani mager. Tidak mungkin saya berani doser. Ya, nah yang saya harapkan yang datang ke saya adalah pengacara Menko Info yang mendapat kuasa daripada kementerian, bukan pihak ketiga. Kalau dia tadi itu pengacara pihak ketiga, jangan dia menilai keputusan saya. Dia tidak punya hak untuk menilai keputusan saya, karena sesuai dengan yang tadi saya katakan, Perdata nomor 1917 ayat 2 itu menyatakan pihak ketiga tidak mempunyai wewenang, pihak ketiga tidak mempunyai hak. Jadi jangan dia mau nilai keputusan ini. Itu sangat salib, masih dangkal itu artinya ya. Artinya lawyernya masih dangkal, belum membaca keseluruhan, dia sudah menilai ini adalah punya siapa. Ya Pak, boleh diceritakan sedikit Pak, aktivitas di lahan ini sejak tahun 2021 itu seperti apa Pak? Bukan tahun 2021 Mbak, sejak tahun 1997 ya. Artinya bukannya baru sekarang, dari awal sudah ini sampai terakhir eksekusinya itu 17 September 2013. Setelah 17 September 2013, 2014 oknum masuk ke lokasi tanah ini dengan kekuatan senjata, menggunakan alat tempur, panser dan lain sebagainya, hanya untuk melawan Rudi Samin. Ya, hanya untuk melawan Rudi Samin, mengusir Rudi Samin dengan kekuatan militer yang dilakukan oleh oknum. Semoga Panglima TNI ini dapat menindak oknum-oknum tersebut. Ya, melawan Rudi Samin maka dengan panser, masa dengan kekuatan militer, dengan senjata laras panjang, hanya Rudi Samin sendiri yang dia lawan. Ya. Berarti setelah 2014, setelah eksekusi dia masuk ke sini, menjadi backing JNE. Ya, menjadi backing JNE oknum ya, yang mengaku sebagai ponakannya kepala KSP kepresidenan. Ya, mengaku keponakannya kepala KSP kepresidenan Republik Indonesia. Nah, sekarang sudah dipindahkan ke satuan pusatnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Jadi saya mohon kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Menko Polhukam dan lainnya agar menindak oknum yang membacking daripada JNE yang menyewakan tanah-tanah saya secara tidak benar, secara melawan hukum. Ya Pak, kalau terkait dari agenda pengecekan lapangan hari ini Bapak sebenarnya diundang, lalu kemudian apa dari pihak sana meminta? Tapi kan nggak dipanggil, Bapaknya malah orang tuh. Ya, saya tidak diberitahu, tapi tahu dari teman-teman media. Teman-teman media yang memberitahu bahwa akan ada hari datang ini nanti jam 11. Ternyata jadwalnya dirubah menjadi jam 9. Sebetulnya agenda saya hari ini adalah ke Kompas TV ya hari ini. Kemudian dengan Bang Gambalin dan dari Komisi 8 DPR RI. Tapi saya lewat handphone tadi. Sudah wawancara. Ya, artinya sudah saya jelaskan. Semoga DPR RI dan yang terkait dapat mengusut kasus ini sampai tuntas. Ya, sampai tuntas, jangan berhenti di tengah jalan. Yang saya berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ya.